Keputusan PDIP tak mengusung sosok Anies Baswedan di Pilkada Jakarta tentu tak seaneh ketika partai pengusung Anies dan Caimin di Pilpres 2024 lalu meninggalkannya. Terlebih PDIP dan Anies Baswedan seperti sayap kiri dan sayap kanan, seperti dua kutub yang berbeda. Konon katanya, keputusan PDIP tak mengusung Anies di Jakarta karena Anies Baswedan tak bersedia dimerahkan, seperti permintaan Ibu Mega, sang pemimpin partai. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu, Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya, tan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hehehe. Anies menolak untuk tunduk. Di sisi lain, PDIP adalah partai besar yang punya banyak kader yang secara kapabilitas mampu menjadi gubernur Jakarta. Meskipun memilih memasangkan Pramono Anung dan Rano Karno, sepertinya akan sulit mengalahkan pasangan Ridwan Kamil Suswono yang didukung Kim Plus, sebuah koalisi raksasa. Lantas kenapa bukan Ahok? Tentu PDIP khawatir Ahok akan diserang oleh isu yang sama seperti Pilkada Jakarta sebelumnya. Hal itu tentu bisa membuat sebagian pemilih Muslim bakal mencari alternatif selain memilih Ahok, dan itu akan menguntungkan Ridwan Kamil nantinya. Anies Baswedan adalah tokoh dengan elektabilitas tertinggi di Jakarta. Aneh rasanya, tak ada satupun partai yang bernyali mengusungnya, kecuali ada campur tangan Raja Jawa. Konon katanya partai-partai itu tunduk kepada Raja Jawa karena tersandra oleh kasus korupsi yang melibatkan oknum-oknum partai selama 10 tahun terakhir. Jika tak tunduk, akan dibongkar. Ada juga petinggi partai yang diancam akan dilengsarkan, seperti pohon beringin besar yang roboh digergaji oleh tukang kayu. Bermodal elektabilitas ternyata tak cukup untuk Anies Baswedan. Agar tak mudah ditinggalkan, beliau harusnya punya kendaraan politik. Beliau idealnya masuk menjadi kader di salah satu partai yang ada, atau bahkan membuat partai sendiri. Bayangkan, dengan elektabilitas tinggi dan relawan yang tersebar hampir di setiap provinsi di Indonesia, sepertinya tak sulit membuat partai besutannya meraih suara di pemilu. Pada Pilpres 2024 lalu, berdasarkan perhitungan KPU, pasangan Anies Muhaimin Iskandar memperoleh 40,9 juta suara, atau sekitar 25% dari total suara yang sah. Mari kita hitung dengan cara paling sederhana. Ada 4 pihak yang terlibat mengusung paslon Anies Caimin pada Pilpres 2024. Pertama PKS, kedua Nasdem, ketiga PKB dengan Caimin sebagai cawapresnya, dan keempat Anies Baswedan, satu-satunya pihak non-partai sebagai capresnya. Jika 40,9 juta suara dibagi rata kepada 4 pihak itu, maka masing-masing memperoleh 10,2 juta suara atau 6,25% suara yang sah. Bukankah 6,25% suara itu cukup besar untuk sebuah partai baru besutan Anies Baswedan jika beliau mau? Bayangkan, 6,25% suara untuk Anies Baswedan sendiri itu lebih besar ketimbang perolehan suara PSI yang gagal lolos ke Senayan karena perolehan suaranya di bawah 4%. Padahal PSI sudah memajang wajah Kaisang dan Jokowi di banyak baliho kampanyenya. Tentu perhitungannya lebih kompleks dari itu, dan membuat partai tak juga segampang itu. Walaupun relawan Anies Baswedan banyak, tapi logistik atau modal yang dibutuhkan pun tak sedikit. Uang berbicara di sini. Tapi jika Fachri Hamzah saja bisa membuat Gelora, sebuah partai baru yang berhasil lolos verifikasi sehingga bisa berpartisipasi dalam pemilu 2024 lalu, maka Anies Baswedan pun tentu mampu. Sebab beliau tak sendirian, banyak relawan dari akar rumput, akademisi, politisi, hingga para pengusaha yang ada di pihaknya, yang tentu akan ikut membantu. Lantas mengapa tak dicoba? Jika tak mau masuk partai yang sudah ada, maka buatlah partai sendiri. Bagaimana Pak Anies? Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih.
Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Oh, saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya?